Apa kabar semuanya? Selamat hari Jumat ya. Kali ini kita Jumatan bersama-sama ya. Oke. Kita merayakan tentang Good Friday, Jumat Agung, hari di mana Yesus disalibkan. Karena itu saya mau ajak kita fokus pembahasan firman tentang itu. Bulan ini kita temanya God and Me. Tuhan dan saya, itu bicara keintiman. Sepanjang bulan, kemarin saudara mendengar tentang bagaimana Tuhan mengampuni kita. Nanti sepanjang bulan saudara akan tiap minggu, saudara akan terus mendengar sampai akhirnya bagaimana Tuhan menguduskan saudara dan saya. Tuhan menyempurnakan kita. Nah kali ini di bagian saya akan sambungin Jumat ini dengan minggu besok. Judulnya God's Love Never Fails. Kasih Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya. Nah saya mau ajak kita di sini belajar firman. Lukas 23 ayat 34 sampai 43. Saya mau ajak setiap kita di CLCC makin hari makin belajar untuk suka merenungkan firman. Kenapa? Saudara saya mau beritahu, saudara kenal saya sampai sejauh apapun gak berguna buat saudara. Saya gak bisa selamatkan saudara. Amin. Tapi kalau saudara mengenal Tuhan, itu yang akan menyelamatkan saudara. Jadi saya pengen ajak kita semua termasuk saya untuk mengenal Tuhan. Lewat apa? Alkitab bilang pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Yang lewat firman Allah berarti. Lewat firman Tuhan. Buat kita, buat orang Kristen yang dia merasa Kristen tapi gak suka firman Tuhan. Maka saudara itu sebenarnya tidak suka Tuhan. Karena firman Tuhan dan Tuhan gak bisa dipisahkan. Nah karena itu yuk kita latih sama-sama, kalau ada di antara saudara yang masih tidak suka firman Tuhan, yuk minta belas kasihan Tuhan supaya kita dibuat suka dengan firman Allah. Kita dibuat mengerti firman Allah. Dan saya berharap supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Makanya salah satunya adalah kita ada merenungkan firman sepanjang 2 minggu ini, sepanjang 8 hari kemarin. Besok terakhir, yang terlambat masih bisa ikutin di IG CLCC atau di apps-nya. Tapi juga setiap kali minggu atau setiap kali ibadah saya mendorong supaya kita membaca satu perikop firman dan kita membahasnya sama-sama. Oke? Saudara mau belajar suka firman Tuhan? Amin. Oke, Lukas 23 ayat 34 sampai 43. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Ini adalah kalimat pertama waktu Yesus salib. Ada 7 kalimat yang Yesus sampaikan waktu dia disalibkan. Yang pertama adalah, ya Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ini akan kita bahas hari ini. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain dia selamatkan, biarkan sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit, nggak jalan. Oke. Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya. Inilah raja orang Yahudi. Lihat ini, Yesus dikelilingi dengan orang-orang yang mengejek dia, menekan dia. Seorang penjahat yang digantung menghujat dia juga. Yang di sebelah kan ada 2 penjahat di samping Yesus kan. Yang satu ikut menghujat. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang satu lagi menegur dia katanya. Menegur yang satu tadi. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, kalau saudara baca barusan, saudara renungkan, maka saudara akan menemukan. Ternyata waktu Yesus disalib, ada banyak orang di sekitar salib Yesus. Ada banyak orang, bukan sedikit, banyak. Tapi ternyata banyak, dekat itu bukan berarti mengenal. Dekat bukan berarti mencintai. Ada banyak orang yang ada di dekat Yesus, justru mereka terlibat dalam penyaliban Yesus. Ada banyak orang di gereja,
belum tentu mengenal Tuhan juga. Ada banyak orang ke gereja, belum tentu mencintai Tuhan juga. Jangan-jangan justru banyak orang ke gereja sehari-harinya ikut menyalibkan Yesus. Itu yang kita harus belajar, supaya kita jangan seperti itu. Yang setuju katakan amin. Siapa saja orang-orang banyak itu yang terlibat dalam penyaliban Yesus. Dan seperti apa respon mereka? Coba kita lihat sama-sama. Alkitab tadi bilang, ada orang banyak berdiri di situ. Jadi yang pertama ada orang banyak. Siapa orang banyak ini? Kemungkinan besar ini adalah orang-orang yang pernah melihat mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati. Mereka pernah melihat mujizat yang Yesus kerjakan. Mereka pernah mendengar pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Bahkan mungkin mereka ikut makan mujizat 5 roti dan 12 ikan yang memberi makan 5.000 orang. Laki-laki saja. Belum istri dan anak kira-kira begitu. Mereka mungkin ikut makan, mereka ikut menikmati berkat. Mungkin mereka termasuk orang-orang yang mengagumi Yesus. Tapi waktu Yesus disalibkan, mereka termasuk di dalamnya orang-orang yang meneriak, salibkan dia, salibkan dia. Kok bisa? Itulah manusia. Kita ini parah saudara, setuju? Amin, kita ini parah. Makanya yuk kita belajar sama-sama supaya kita melihat juga seperti apa kita sebetulnya. Yang kedua, Alkitab bilang pemimpin mengejek dia. Siapa pemimpin? Pemimpin di sini pemimpin bangsa Yahudi. Mereka termasuk imam kepala, imam-imam dan ahli Taurat. Orang-orang yang belajar firman Tuhan. Orang-orang yang belajar tentang Tuhan. Orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang mengerti banyak. Pemimpin yang seharusnya diteladani. Tapi kalau sudah baca Alkitab maka sudah akan menemukan bahkan mereka mengatur saksi dusta. Supaya dalam persidangan terhadap Tuhan Yesus diberatkan. Mereka atur orang-orang yang bohong supaya Yesus dihukum. Padahal mereka imam kepala. Orang-orang yang belajar firman Tuhan. Ada lagi prajurit Romawi mengolok-olok dia. Prajurit Romawi termasuk pemimpinnya adalah orang-orang yang harusnya mengawal hukum kan. Mereka yang menjaga hukum supaya ditegakkan dengan baik. Justru mereka mengeksekusi Tuhan Yesus. Walaupun mereka Alkitab bilang tidak menemukan kesalahan dari Tuhan Yesus. Lalu ada penjahat di samping Tuhan Yesus yang tadi satu. Yang berusaha memanfaatkan, selamatkan dirimu dan kami. Nah itu dia. Ada orang-orang yang jahat begitu rupa, yang dia pikirkan hanya memanfaatkan Tuhan untuk dirinya sendiri. Itulah orang-orang banyak yang ada di dekat salib Yesus, tapi tidak mengenal Yesus, bahkan tidak mencintai Yesus. Apakah kita salah satu dari antaranya? Kalau menurut saya berpotensi besar. Berpotensi besar. Setuju? Setuju? Penjahat tadi memanfaatkan selamatkan dirimu dan kami. Ada banyak orang ke gereja hanya mikir ini, yang penting gue masuk surga. Hidup mah kayak penjahat ini aja, tetap jahat tapi pengen masuk surga. Wadaw. Mungkin kita kayak imam-imam kepala ahli Taurat, banyak belajar firman Tuhan. Tapi gak suka waktu perintah Tuhan berbeda dengan isi hatinya. Atau orang banyak yang suka ngalamin mujizat, suka menerima berkat Tuhan. Tapi waktu firman Tuhan bicara lebih dalam lagi, kita keberatan dan kita pikir salibkan dia. Kalau kita ada di sana di zaman itu, mungkin kita termasuk orang-orang yang bersaksi dusta tentang Yesus. Mungkin kita termasuk orang-orang yang mengolok-olok Yesus. Mungkin kita orang yang mencambuk Yesus. Mungkin kita orang yang memakukan paku pada Yesus. Gak usah dulu sebetulnya, gak usah zaman dulu. Jangan-jangan hari ini pun kelakuan kita masih seperti orang-orang banyak itu. Yang ada di sekitar salib Yesus. Tapi justru mereka menyalibkan Yesus. Lewat kata-kata kita. Lewat kelakuan kita. Lewat sikap hati kita. Ceritanya anak Tuhan. Tapi kalau ngomong anjing. Goblok siapa nih. Sampai orang dunia bilang gak ada bedanya ya. Suatu kali saya ajak orang ke gereja dan dia gak mau. Saya tanya, kenapa gak mau ke gereja sih? Dia bilang, teman-teman saya banyak yang ke gereja sama-sama aja pak. Sama-sama gak ada beda. Cara pacarannya sama, ngomongnya sama, kelakuannya sama, cara hidupnya sama. Jadi ngapain gue harus ke gereja kalau kayak gitu sama aja.
Tanpa sadar kita ada di sekitar salib Yesus, tapi hidup kita bukan membawa orang sama Tuhan, justru hidup kita dipakai untuk membuat orang menolak Tuhan. Kenapa gitu? Karena seringkali kita mendekat, kita ke gereja bukan untuk mengenal Tuhan. Kita mendekat pada Tuhan, kita ke gereja untuk memanfaatkan Tuhan. Kita mah gak mau berubah hidupnya. Tapi kita pengen hidup seperti penjahat, tapi tetap bisa masuk surga. Ya kan? Katanya muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Itu slogan yang paling disukai banyak orang. Halo? Mungkin itu home, cell group. Yang kalau berdoa, kita suka berdoanya luar biasa ya. Tuhan jamah orang-orang di luar sana. Tuhan begini. Waktu giliran kita yang disuruh keluar ke sana. Kita langsung mulai mikir, ini Tuhan apa setan? Ini suara Tuhan apa suara setan? Saudara, coba tanya di hari Jumat Agung ini. Apakah Yesus itu Tuhan atau setan buat saudara? Tuhan atau hantu buat saudara? Waktu kita bicara berkat, waktu kita bicara pemulihan, waktu kita bicara diampuni, diterima, diselamatkan. Kita jadi engkau Tuhanku. Tapi pertanyaannya, waktu firman Tuhan juga memerintahkan kita, yuk renungkan firman Tuhan. Apakah dia masih Tuhan buat kamu? Atau dia jadi setan buat kamu? Waktu firman Tuhan memerintahkan saudara dan saya memberi. Apakah dia masih Tuhan buat kita atau hantu buat kita? Tuhan, 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 suka gak jelas saudara. Waktu firman Tuhan mengajar kita untuk melayani, memanggil kita untuk melayani. Masihkah dia Tuhan buat kita? Atau dia sudah berubah jadi hantu buat kita? Waktu Tuhan mengajar kita untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Masihkah dia Tuhan buat hidupmu? Waktu Tuhan mau mengajar kita belajar hidup kudus, masihkah dia Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Atau kita anggap, sudah ketinggalan zaman. Dan kita mulai berteriak seperti film tadi, hantu, hantu, hantu. Tadinya katanya Tuhan, 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 Tuhan. Bahkan mungkin seperti Alkitab tadi, kita mulai berteriak, salibkan dia. Karena kita gak suka firman-Nya. Jumat ini saya pengen ajak saudara mikir lebih jauh, oke? Gak apa-apa ya? Tapi lihat ini, bagaimana Tuhan di tengah-tengah begitu banyak orang yang menghujat dia, menyerang dia, menekan dia. Kalau saudara dan saya ada di posisi seperti itu, maka kita pasti sudah panik gak karu-karuan. Rasanya, tertekan sekali. Saya gak tahu apa yang kita katakan, tapi waktu Yesus ada di sana, justru dia berdoa gini. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kalimat yang pertama di tengah tekanan begitu rupa. Disitulah bedanya Tuhan Yesus dengan banyak orang lain yang disalibkan. Kalau saudara nonton film aja zaman-zaman itu, maka saudara akan menemukan bahwa yang disalib itu banyak. Sepanjang sejarah itu banyak yang disalib. Yang menderita seperti itu banyak. Spartacus waktu disalib, filmnya bilang ini, dia berteriak kepada Roma bahwa saya bisa mati tapi perjuangan saya tidak akan pernah berakhir. Dia mengutuk Roma, dia mengutuk yang menyalibkan dia. Tapi Yesus justru membela orang yang menyalibkan dia. Itu bedanya Tuhan Yesus, itu bedanya Jumat Agung dengan penyalipan-penyalipan yang lain. Karena di Jumat Agung yang disalibkan adalah pribadi Tuhan yang justru datang untuk membela orang-orang yang menyalibkan dia. Orang-orang yang katanya suka Tuhan tapi sebetulnya membenci Tuhan. Katanya suka Tuhan tapi sebetulnya hanya pengen memanfaatkan Tuhan. Yaitu saudara dan saya. Setuju? Kenapa Tuhan Yesus harus berdoa, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau saudara lihat tadi siapa-siapa aja yang
orang-orang banyak di sekitar salib Yesus. Maka saudara bisa lihat bagaimana dosa membuat manusia jadi bodoh dan buta. Dosa membuat kita, saudara dan saya, jadi bodoh dan buta. Para imam, ahli Taurat, orang yang belajar firman Tuhan dibutakan oleh dosa sehingga mereka tidak bisa melihat Tuhan, nggak bisa mengenali Tuhan. Justru mereka melanggar firman Allah yang mereka pelajari dengan membuat saksi dusta. Pemimpin, prajurit Romawi, para penegak hukum dibutakan oleh dosa sehingga mereka melanggar hukum. Dan bukankah itu yang terjadi sekarang? Orang-orang yang seharusnya menjaga hukum di bangsa ini justru mereka lah yang menjadi tokoh-tokoh di belakang layar semuanya. Orang banyak fansnya Tuhan Yesus, fans beda sama murid, dibutakan matanya oleh dosa. Sehingga mereka yang tadinya ngefans sekarang berteriak salibkan dia. Mereka yang bilang engkau segalanya bagiku Tuhan. Tapi hidupnya tidak mau belajar taat sama firman Tuhan. Dibutakan oleh dosa. Karena itulah Tuhan berdoa, ampuni mereka Tuhan. Ampuni mereka, ampuni saudara dan saya. Saya berdoa supaya diri saya ada di dalam doa Tuhan itu. Karena saya pun bukan orang sempurna. Saya sadar saya juga masih ada kurang. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Ada aja tiap hari salah mah ada, dosa mah ada. Karena itu saya tahu gini, Tuhan sudah 30 tahun saya melayani Tuhan. Ada aja kurang. Di situ saya bersyukur bahwa Tuhan berdoa, Bapak ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Wow, itu berharga sekali. Dan itu bukan sekedar doa kalimat yang cantik, saudara. Bukan sekedar kalimat doa yang cantik. Tapi itulah doa, kalimat doa yang membawa konsekuensi berat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan tidak tahu. Waktu dia memilih mengasihi kita, maka berarti dia harus menjadi korban penebus dosa buat kita yang menyalibkan dia. Kenapa? Dosa kita bukan ini. Ya udah lupain. Nggak bisa begitu. Tuhan itu setia dan adil. Dia penuh kasih karunia tapi juga kebenaran. Dengan kata lain gini, waktu dia memilih mengasihi kita, memilih mengampuni kita, mengampuni saudara dan saya, dia juga harus menjawab keadilannya sendiri. Dia harus bersikap adil terhadap seluruh ciptaannya. Dengan kata lain gini, dosa tetap harus dihukum. Karena itu waktu dia mengampuni harus ada korban penebus dosa. Dia tahu waktu dia bilang, Bapak ampuni mereka. Itu berarti gini, aku memberikan diriku untuk menebus dosa mereka. Itu bukan dosa ecek-ecek saudara. Doa itu bukan doa yang asal doa. Tapi doa yang mengerti konsekuensi yang dibutuhkan. Yesus tahu waktu dia memilih mengasihi saudara dan saya, berarti dia harus menanggung hukuman. Supaya saudara dan saya yang harusnya dihukum tidak dihukum. Yesus itu tidak layak disalibkan. Yesus tidak layak mengalami itu semua. Kita yang seharusnya di sana. Jangan pernah kehilangan kesadaran akan hal itu. Bahwa kita bisa duduk di sini sebagai umatnya, sebagai murid Tuhan. Karena dia yang memberikan dirinya di atas kayu salib. Kalau enggak kita harus ada di sana saudara. Dosa kita terlalu banyak yang membuat seharusnya saudara dipermalukan, saudara dicambuk, saudara disiksa, saudara mengalami penghukuman. Kenapa? Kita ini jahat. Kemarin di beberapa tempat saya mau khotbah tentang ini. Udahlah, hati manusia itu licik. Itu firman Tuhan. Dan kita harus setuju dengan firman Tuhan. Berarti gini, sadarilah hati kita ini licik. Di tengah semua perbuatan baik kita ada kelicikan di hati kita. Ada senang dipuji. Ada senang dihargai. Ada merasa lebih baik dari yang lain. Licik. Gak pernah bisa tulus benar. Karena itu seharusnya kita yang dihukum. Tapi justru Tuhan memberikan dirinya untuk menanggung hukuman. Supaya kita, saudara dan saya diampuni. Yang setuju kata amin. Ini artinya ada pergantian. Salib bicara pergantian. Saudara dan saya yang harusnya mengalami kebinasan kekal. Diselamatkan. Karena Yesus yang memberikan dirinya untuk menanggung kebinasan itu. Itulah yang disebut dengan kasih yang sempurna.
Jadi doa Yesus di atas kayu salib itu menggambarkan betapa besar kasih Tuhan pada saudara dan saya. Kenapa kita datang Jumat di tempat ini? Harusnya karena gini, kita mau merenungkan betapa besar kasih Tuhan sama kita. Betapa besar. Saudara sadar nggak betapa menjijikkannya kita sebetulnya? Halo. Ya tadi kan, jujur aja lah. Lu bilang cinta Tuhan tapi lu cinta Tuhan gitu? Ku beri yang terbaik. Emang lu pernah beri yang terbaik? Enggak, yang terbaik buat kita sendiri kan? Oh, Pak Ali, saya mau mempersembahkan yang terbaik dari uang saya kepada Tuhan. Berapa persen? Perpuluhan aja kita protes terus. Bener nggak? Sama kita suka dengan TikTok yang menentang perpuluhan. Halo? Wah, ini kan bener nih, pendeta nggak cinta uang nih. Kenapa kita nggak suka dengan firman Allah tuh? Karena kita lebih cinta uang. Tapi kita bilang, ku beri yang terbaik. Nangis lagi. Ku beri yang terbaik bagimu. Saya kadang-kadang, waktu menyanyi seperti itu kadang-kadang saya bilang, Tuhan, aku nggak sebaik itu Tuhan. Aku nggak sebaik itu, tapi terima kasih untuk mencintai aku. Terima kasih untuk mengampuni aku. Terima kasih untuk menerima aku. Terima kasih bahwa Engkau mati bagiku. Aku tidak sebaik itu Tuhan. Bingung kenapa Tuhan mau menebus kita. Aneh kenapa Tuhan mencintai saudara dan saya. Dan yang luar biasa, kasih yang sempurna itu tidak pernah gagal. Kasih yang sempurna itu selalu berhasil mengubah orang yang menerimanya. Selalu. Sama seperti penjahat yang di samping Tuhan Yesus. Di antara banyak orang di dekat salib Yesus, dialah yang menerima kasih karunia. Dan dialah yang diubah. Apa yang terjadi sama dia? Coba kita lihat, menarik sekali bagian ini. Tetapi seorang penjahat yang satu lagi menegur, katanya, tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Terjemahan yang lain bilang, tidakkah engkau menghormati Tuhan? Padahal engkau sedang menerima hukuman yang sama. Wow. Kita memang layaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan dosa kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia bilang begini, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, kasih yang sempurna dari Tuhan tidak pernah gagal. Kasih Tuhan akan membuat saudara dan saya bisa yang pertama menghormati Tuhan. Penjahat ini bajingan loh saudara. Kalau Bunda Korla bilang bajingan, ya betul ya. Bandit kau. Ya kan? Bandit ini saudara. Tapi dia bisa bilang nih, tiba-tiba saat itu orang lain lagi maki-maki, dia bilang nih, tidakkah engkau menghormati Allah? Tiba-tiba kasih yang sempurna bisa membuat seorang bandit menghormati Tuhan. Siapa bandit di tempat ini? Kita dibuat menghormati Tuhan. Itu mujizat terjadi. Yang kedua, dia dibuat menyadari dosa dan akibatnya. Dia bilang kalau kita mau udah dapat hukuman yang setimpal dengan dosa kita. Tiba-tiba dia menyadari dosa dan akibatnya. Ada banyak orang di sekitar salib Yesus gak pernah sadar dosanya. Bikin dosa gak rasa. Nanti kalau dapat sesuatu kecewa sama Tuhan. Penjahat ini bisa bilang kalau kita menerima hukuman yang setimpal atas dosa kita. Dia sadar dosa dan akibatnya. Dia gak salahkan orang lain, gak fitnah orang lain, gak salahkan Tuhan. Kita udah dosa ya kan. Waduh pacaran gaya bebas. Gaya kupu. Gaya dada. Gaya punggung. Terus hamil di luar nikah. Tuhan kenapa engkau tidak adil padaku? Loh jadi Tuhan yang salah. Waktu pacaran gak ajak-ajak Tuhan. Halo. Waktu hamil di luar nikah tiba-tiba Tuhan yang salah. Waktu milih jodoh gak melibatkan Tuhan. Waktu jodohnya mengecewakan, kita marah sama Tuhan. Waduh. Tapi penjahat ini enggak begitu. Kasih
karunia membuat dia menyadari dosa dan akibatnya. Kasih karunia membuat dia mengakui dosa. Kita berdosa. Kalau saudara bisa sadar dosa, saudara harus menerima kasih karunia. Saudara itu orang yang menerima kasih karunia. Kalau engkau sampai bisa mengakui saya berdosa, engkau menerima kasih karunia. Karena tidak ada orang bisa sadar dosa, gak ada orang bisa mengakui dosa tanpa kasih karunia turun dalam hidupmu. Bersyukurlah engkau kalau engkau bisa menyadari dosa, mengakui dosa. Lalu penjahat ini apa? Dia bertobat, dia berseru, Tuhan ingat aku. Dia bilang, aku gak punya harapan selain ingat aku ya Tuhan. Dia datang sama Tuhan. Hanya kasih karunia yang membuat kita, apalagi orang-orang zaman modern ini yang katanya keren. Kita bisa datang, Tuhan. Engkau satu-satunya harapanku. Grace yang membuat kita bisa begitu. Di tengah-tengah orang-orang pada bilang ini, Allah Tuhan gak usah lah, udah kita hidup biasa aja. Ada orang-orang ini, gak tahu kenapa aku pengen mendekat sama Tuhan. Tuhan ingat aku. Kasih karunia bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kasih Tuhan membuat kita bisa mengenal Tuhan. Saudara lihat ini. Ajaib loh. Penjahat yang gak mungkin, gak tahu kalau ini penjahat suka baca Alkitab. Tapi saya rasa enggak. Oke, dia bisa begini. Yesus ingat aku apabila engkau datang sebagai raja. Loh, dia bisa bicara second coming. Di tengah-tengah imam-imam, ahli Taurat yang suka belajar Alkitab. Gak bisa lihat Yesus sebagai Tuhan. Penjahat ini bisa bilang ini. Kalau one day engkau datang kembali kedua kalinya. Sebagai raja, ingat aku ya. Dia bisa melihat bahwa Yesus akan datang kedua kali. Mungkin di tempat ini ada yang enggak, emang Yesus akan datang dua kali? Toel sebelahnya, Yesus akan datang kedua kali. Amin. Bahkan Al-Quran pun menulis dia akan datang kedua kali sebagai hakim yang adil. Penjahat ini bisa tahu dari mana kasih karunia akan membuat saudara bukan hanya menghormati Tuhan, tapi mengenal Tuhan. Kasih karunia akan berhasil membuat saudara dan saya suka akan firman Allah. Dan terbuka akan firman Tuhan. Sehingga kita mengenal siapa dia. Tuhan yang kau sembah itu. Dari penjahat ini punya cerita, maka saudara bisa lihat gini. Tidak dibutuhkan orang yang terlalu pintar untuk mengenal Tuhan. Orang yang pintar pun belum tentu kenal Tuhan. Karena tidak ada orang yang terlalu bodoh yang tidak bisa mengenal Tuhan. Saya ulang ya. Tidak dibutuhkan orang terlalu pintar untuk kenal dia. Karena tidak juga ada orang yang terlalu bodoh sehingga tidak bisa mengenal Tuhan. Kasih karunia-Nya yang akan mengajar saudara dan saya untuk bisa mengenal dia. Yang setuju kata amin. Saya undang tim musik boleh maju ke depan. Jadi ini dia. Kasih Tuhan membuat kita bukan hanya dekat dengan salib. Tapi menerima salib. Mengenal salib. Bahkan hidup di dalamnya. Kasih Tuhan bukan hanya membuat kita datang ke gereja. Bukan hanya ada di dekat-dekat hadirat Tuhan. Tapi menerima kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, karya Tuhan, mengenal dia, dan bahkan mau hidup di dalam dia. Buat orang yang menerima karya salib Kristus, melayani adalah kehormatan. Melayani adalah panggilan. Buat orang yang menerima kasih Kristus, firman Tuhan adalah kabar baik. Kesukaan. Buat orang yang mengenal kasih Kristus, mengalami kasih Kristus, mau belajar hidup kudus adalah bagian dari penyembahan kita sama Tuhan. Hormat kita sama Tuhan. Di hari Jumat ini, di Jumatan kita yang kali ini saya mau bilang, semoga saudara menerima kasih karya salib Kristus itu. Amin. Semoga tidak ada di tempat ini yang cuma dekat dengan salib. Tapi tidak mengenal salib Kristus. Bahkan tidak mencintai Kristus.
Semoga saudara dan saya pulang dari tempat ini mengalami seperti yang penjahat ini alami. Coba tolong saya masih diklipin PPT-nya. Semoga kita seperti penjahat itu yang kita bisa dibuat menghormati Tuhan. Menyadari dosa dan akibatnya. Mengakui dosa kita. Mau bertobat. Dan bisa mengenal Tuhan. Yang mau katakan amin? Amin. Kasih salam kiri kanan bilang nih, selamat hari Jumat. Agung, pakai agung dong. Lupa. Yuk kita sembah Tuhan ya. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tolong teksnya ditayangin. Kita musik aja yang main, coba kita renungkan kata-katanya yuk. Kata-kata tadi, lagu tadi. Bukan teks lagu. Saudara, kita berdiri sama-sama. Saya berdoa supaya kita bisa mengerti ini. Jangan gagal paham, amin saudara. Jumat, kenapa mesti Jumat kita sini? Karena kita lagi merayakan karya terbesar dalam hidup saudara dan saya. Yang Yesus kerjakan itu di atas kayu salib. Itu yang menyelamatkan kita. Yang membuat kita orang-orang yang menjijikkan ini bisa diampuni. Yang membuat kita orang-orang yang menjijikkan ini bisa dijadikan anak Allah. Disebut anak Allah tuh gak murahan, bukan karena KTP lu Kristen, enggak. Tapi karena Yesus menggantikan kita di atas kayu salib. Karena Yesus memilih mengasihi kita dan mengampuni dosa kita, dan Dia yang memberi dirinya untuk menebus kita di atas kayu salib. Kita naikkan lagu ini dengan lembut sama-sama sekali lagi. Sambil siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Karya terbesar dalam hidup
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Kami mau hormati Engkau Tuhan. Karya terbesar Karena Engkau karya terbesar. dalam hidupku, Dalam hidupnya. pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Lagi katakan Yesus Engkau. Yesus Engkau Bagaimana? Ku kagumi. Kita mau bagaimana? Katakan Yesus Engkau. Yesus Engkau ku kagumi. Inilah anak-anak-Mu Tuhan yang mau belajar menghormati Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami lebih kudus dari orang di luar sana, tapi karena kami menerima karya salib-Mu, menerima kasih-Mu yang mengubahkan kami. Sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Buat kami mengerti arti perjamuan kudus ini. Bagaimana Engkau menggantikan kami di atas kayu salib. Dan biarlah setiap kali kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, kami boleh dikuatkan lebih lagi. Kami boleh mengingat semuanya akan Engkau. Layakkan kami, ampuni dosa kami. Ampuni banyak kebusukan dalam diri kami. Terima kasih untuk mencintai kami Tuhan. Mari sama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari masing-masing mengucap syukur sama Tuhan. Thank you, Jesus. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, Tuhan sadarkan, itu kasih karunia. Akui, minta ampun sama Tuhan. Terima pengampunannya. Jadilah orang yang diubahkan. Thank you, Jesus. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati, 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 berkati. Pimpin Tuhan. Terima kasih. Jamah kami semua satu persatu Tuhan.
Karena seringkali hati kami keras, hati kami bodoh, hati kami licik. Sadarkan kami, jamah kami Tuhan, pulihkan kami, pulihkan kami Tuhan, berkati kami. Berkati Tuhan, bekerjalah di tempat ini Roh Kudus. Bekerjalah setiap kami tanpa terkecuali. Bekerjalah Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Aku boleh selesai menyampaikan firman Allah, tapi firman Allah tidak pernah berhenti bicara pada kami. Bekerjalah Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Ubah pribadi demi pribadi. Buat kami boleh menikmati Tuhan, mengalami Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih kalau kami boleh menyembah bersama-sama. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberi persembahan. Biarlah Tuhan memimpin kami supaya kami boleh memberi dengan sukacita. Karena Engkau yang selalu memberkati kami lebih dulu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan amin.